Pemkab Pangkep siap menyambut tim penilai Adipura Pangkep. Pemkab Pangkep melalui seluruh OPD melakukan kerja bakti yang terfokus pada 3 lokasi, area alun-alun Citramas, Pasar Palampang, dan Terminal Bungoro. Selain kerja bakti, Pemkab Pangkep juga melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk kompos yang diikuti perwakilan OPD dalam rangka upaya mengurangi sampah, terutama daun kering. Pada hari ini Jumat, seluruh komponen pemerintah daerah SKPD di 3 lokasi melaksanakan kegiatan pembersihan. Lokasi pertama itu di seputaran alun-alun depan kantor DPRD dan Taman Musafir. Dan selanjutnya yang kedua berada di lokasi Pasar Palampang, dan yang ketiga di lokasi Terminal Bungoro. Dan semua dikoordinir oleh para kepala dinas beserta dengan staf yang lain untuk segera melakukan pembenahan persiapan dalam rangka penilaian Adipura pada tahun ini. Kalau soal waktu ini tidak lama lagi, untuk secara pastinya persiapan itu tetap akan kita lakukan sambil menunggu tim penilai turun. Kita tidak tahu kapan penilai turun, tetapi kita tetap melakukan upaya bagaimana persiapan baik pembersihan di wilayah-wilayah strategis, di pusat-pusat pelayanan publik, serta tempat-tempat yang menjadi titik-titik penilaian nanti. Kita tunggu saja. Pada hari ini juga ada pelatihan pengomposan di Dinas Sosial. Nanti jadi ada beberapa perwakilan dari masing-masing perangkat daerah untuk bisa hadir. Ini dalam rangka upaya mengurangi sampah yang bisa diurai dalam bentuk kompos nanti, terutama daun-daun kering. Jadi setiap perangkat daerah mengirimkan perwakilannya untuk dilatih pengomposan oleh tim nanti. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pangkep Akbar Yunus menjelaskan kerja bakti ini rutin digelar dengan sebutan Jumpa Berlian. Namun, bulan ini bertepatan dengan penilaian Adipura sehingga kegiatannya diperluas melibatkan pihak terkait, instansi, dan juga pedagangan. Pemerintah lanjutnya berkewajiban memberikan edukasi, sosialisasi, dan pengertian kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih. Gerakan kerja bakti katanya bukan semata untuk penilaian Adipura, tapi menyangkut kewajiban dan kepentingan bersama menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah sebenarnya kegiatan rutin yang kita sebut Jumpa Berlian, Jumpa Bersih, Jumat pagi bersih lingkungan. Jadi program ini memang sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Namun untuk tahun ini, di bulan ini agak berbeda karena di tahun ini juga masuk pada tahapan pemantauan Adipura, sehingga secara kegiatan itu kita perluas. Kalau kemarin-kemarin hanya melibatkan para perangkat daerah, unit kerja, dan instansi pemerintah, sekarang ini kita perluas, kita libatkan semua stakeholder yang ada di kawasan itu. Contoh misalnya di kawasan alun-alun ini kan semua instansi terlibat, baik instansi pemerintah daerah maupun instansi, termasuk juga para pedagang. Demikian juga dengan lokus yang ada di pasar, kita libatkan, kita himbau melalui masjid, kita berikan surat, dan kita himbau karena tujuannya sebenarnya bukan hanya target jangka pendek, tapi ini menjadi gerakan bersih-bersih, karena ini juga menjadi bagian daripada kewajiban kita semua. Sehingga karena persoalan sampah ini adalah masalah bersama, sejatinya juga harus diselesaikan secara bersama. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu kita berharap bahwa setiap minggu dilaksanakan itu semakin meningkatkan kesadaran semua di masyarakat. Ya saya kira kan pada prinsipnya masyarakat itu kan sebenarnya paham tentang apa pentingnya tentang menjaga kesehatan, menjaga lingkungan. Namun memang sebagian tidak melaksanakan karena mungkin merasa bahwa itu bukan tugasnya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan edukasi melalui sosialisasi dan pengertian agar mereka bisa, seperti contoh di pedagang pasar, ternyata kan tidak terlalu susah. Mereka ketika diajak mereka juga mau, hanya mungkin beberapa yang dia butuhkan terkait dengan ketika dibersihkan harus diangkut, kemudian harus ada sarana prasarananya. Saya kira persoalannya di situ saja. Butuh komunikasi secara persuasif kepada stakeholder bahwa
ini masalah bersama, sehingga untuk menyelesaikannya itu harus bersama-sama. Tidak bisa kita secara parsial, secara mandiri. Harus ada kolaborasi, sinergitas antara semua stakeholder. Saya kira di situ kuncinya untuk menyelesaikan persoalan. Dan ini bukan kaitannya dengan Adipura atau tidak. Ini menyangkut masalah memang kewajiban dan ini adalah kepentingan bersama, sehingga karena terkait juga dengan kami dari instansi dinas lingkungan hidup, bukan hanya persoalan kebersihan, tapi bagaimana sampah itu kemudian kita olah, kemudian kita kelola menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, di Pangkep ini kan kita tahu bahwa sudah ada pabrik sampah yang sudah menghasilkan uang, ya kan, yang ada di Badalampi itu. Nah, kita berharap bahwa sampah-sampah yang bisa kita kelola, kita bisa daur ulang, kita bisa proses kembali, ya mudah-mudahan itu. Dan insya Allah di bulan ini juga sudah diproses, kita sudah launching itu pabrik untuk bekerjasama dengan off-taker kita PT Semen Tonasa, sehingga bisa nanti sudah ada transaksi nominal, sehingga sampah itu bisa memicu masyarakat untuk peduli terhadap sampah, bahwa ternyata sampah ini ada nilainya, bukan hanya makanan yang bisa menghasilkan, tapi sampah pun yang kita jual bersama. Nah, di sini juga sudah ada bank sampah. Memang aktivitasnya belum terlalu maksimal, tapi kita akan dorong dengan pendekatan-pendekatan, memberikan pemahaman teman-teman baik yang dikelola oleh pemerintah daerah, bank sampah, maupun dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.